Berdirinya Kerajaan Pejanggik disebabkan karena Kerajaan Selaparang yang dianggap mampu mengayominya ternyata tidak mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan wilayah sekitar. Maka Kerajaan Pejanggik pun melepaskan diri dari Selaparang. Berbeda dengan Selaparang yang merupakan daerah pesisir, maka Pejanggik merupakan kerajaan yang berada di wilayah pedalaman. Kerajaan Pejanggik yang terletak di daerah pedalaman memang cenderung statis, akan tetapi kondisinya lebih tenang dan penuh dengan kewibawaan. Daerah kekuasaan Pejanggik meliputi pantai barat sampai pantai timur Pulau Lombok, dari Belongas hingga Tanjung Ringgit. Dalam ekspedisinya ke Lombok, Kiai Nala yang sudah berusia 49 tahun saat itu, menjadikan puteranya yang bernama Betara Mas Tunggul Nala, menjadi raja di pelabuhan Kayangan Lombok. Dan pada tahun 1352 Masehi, ketika Mahapati Gajah Mada mengadakan inspeksi ke Lombok melantik Betara Mas Tunggul Nala, yang saat itu berusia 35 tahun menjadi Raja Lombok, dan puteranya Betara Mas Tunggul Nala yang bernama Denek Mas muncul yang baru berusia 18 tahun dilantik menjadi Raja Bayan, dan adiknya Denek Mas muncul yang bernama Denek Mas Pengendengan Segara Katon yang masih kecil, pada waktu itu yaitu masih berumur 3 tahun tinggal bersama bapaknya di Labuhan Kayangan Lombok. Selama 40 tahun Betara Mas Tunggul Nala memerintah tahun 1352 sampai tahun 1394 Masehi, dan digantikan oleh puteranya Denek Mas Pengendengan Segara Katon yang pada waktu itu berusia 43 tahun. Tahun 1394 sampai tahun 1417 Masehi, disebut Denek Mas Pengendengan Segara Katon, karena setelah lahirnya Denek Mas muncul pada tahun 1334 Masehi, sampai tahun-tahun 1349 Masehi Denek Mas muncul belum juga memiliki adik, maka Betara Tunggul Nala mengadakan persembahan untuk meminta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan mengadakan upacara di pantai untuk memohon agar dikarunia anak lagi. Dan permohonan tersebut dikabulkan dan lahirlah seorang putera pada tahun 1349 Masehi yang dinamakan Denek Mas Pengendengan Segara Katon. Pada tahun 1417 Masehi Denek Mas Pengendengan Segara Katon melepaskan jabatannya, dan digantikan oleh puteranya Denek Mas Komala Jagat. Tahun 1417 sampai tahun 1462 Masehi, yang nantinya Denek Mas Komala Jagat mendirikan Kerajaan Selaparang. Dalam usia 63 tahun, tahun 1417 Masehi, Denek Mas Pengendengan Segara Katon pergi menyepi ke Rembitan bersama seorang puteranya yang masih kecil bernama Denek Mas Komala Sempopo yang berusia 7 tahun. Selama 35 tahun melakukan tapa brata di Rembitan, dan usia 98 tahun, 1453 Masehi, Denek Mas Pengendengan Segara Katon tutup usia. Sesuai dengan keyakinan agama yang dianut pada waktu itu, maka Denek Mas Pengendengan Segara Katon dipelebon dengan upacara ngaben. Pada tahun 1458 Masehi dan 5 tahun sesudah wafatnya Denek Mas Pengendengan Segara Katon, Denek Mas Komala Sempopo mendirikan Kerajaan Pejanggik, yang mempunyai urutan pemerintahan sebagai berikut. 1. Denek Mas Komala Dewa Sempopo, tahun 1458 sampai tahun 1518 Masehi. 2. Denek Mas Komala Sari, tahun 1518 sampai tahun 1586 Masehi. 3. Denek Mas Unda Putih, tahun 1586 sampai tahun 1649 Masehi. 4. Denek Mas Bekem Buta Intan Komala Sari, tahun 1649 sampai tahun 1667 Masehi. 5. Mas Panji Meraja Sakti, tahun 1667 sampai tahun 1696 Masehi. Kakak Denek Mas Bekem Buta Intan Komala Sari yang bernama Pemban Mas Aji Komala, dilantik sebagai Raja Muda dan mewakili Goa di Sumbawa pada tanggal 13 November tahun 1648 Masehi. Dan Mas Panji Meraja Sakti putranya Denek Mas Bekem Buta Intan Komala dilantik menjadi Raja Pejanggik pada tahun 1667 Masehi dan seorang putranya lagi diangkat menjadi Mahamenteri bernama Mas Panji Komala Patria. Sejak itulah tercatat bahwa Kerajaan Pejanggik mulai mengalami perkembangan.
Apabila kita melihat dari kedelapan generasi tersebut, dapat ditentukan lama dari satu generasi memerintah dalam satu periode pemerintahan. Jika kita kembali periode datangnya Kiai Nala ke Lombok tahun 1343 Masehi, dan runtuhnya Kerajaan Pejanggik 1696 Masehi, maka dapat dihitung Kerajaan Pejanggik berkuasa di Lombok bagian tengah selama tahun 1696 sampai tahun 1343, sama dengan 353 tahun. Dan 353 tahun dibagi oleh 8 generasi atau 7 generasi. Karena Kiai Nala, Aditya Warman kembali ke Majapahit dan menjadi Raja Damasraya di hulu Sungai Batanghari dekat Palembang, maka tiap-tiap generasi rata-rata memerintah selama 40-50 tahun. Dengan melihat hal tersebut di atas, berdirinya Pejanggik tahun 1458 Masehi oleh Denek Mas Dewa Komala Sempopo, yang bercorak Hindu. Pada zaman Denek Komalasari, tahun 1518 sampai tahun 1578 Masehi, agama Islam mulai tersebar di Lombok pada permulaan abad ke-16, sekitar tahun 1506 m. Dengan melihat hal tersebut, Islam masuk ke Pejanggik pada masa pemerintahan Denek Mas Komalasari, dan pusat pemerintahan Pejanggik sudah dipindah ke desa Pejanggik yang sekarang. Adapun raja-raja Pejanggik yang dulu masih beragama Hindu, mereka tidak memiliki bukti kuburan, makam, karena mereka pada saat itu masih menggunakan pembakaran mayat, ngaben. Oleh sebab itu jejak tilas yang masih di makam Serewe adalah makam-makam dari Raja Pejanggik seperti Denek Mas Komalasari, Denek Mas Unda Putih, Denek Mas Bekem Buta Intan Komalasari yang sudah memeluk agama Islam, dan Mas Panji Meraja Komala Sakti dimakamkan di ujung Karang Asem Bali setelah Pejanggik runtuh tahun 1696 Masehi. Kerajaan Pejanggik mengalami perkembangan yang semakin pesat setelah bertahtanya Pemban Mas Meraja Sakti. Beliau kawin dengan putri Raden Mas Pamekel, Raja Selaparang, bernama Putri Mas Sekar Kencana Mulia. Dewa Mas Pakel sebagai raja di Selaparang menyadari kekeliruannya selama ini yang terlalu banyak memperhatikan Sumbawa, dan melupakan Pejanggik yang merupakan saudaranya. Selanjutnya Raja Selaparang menyerahkan berbagai benda pusaka dalam ke Pejanggik yang merupakan pertanda bahwa Pejanggik menjadi penerus misi pemersatu di bumi Sasak. Hal ini membuat Raja Muda Raja Mas Kertajagat yang merupakan pengganti selanjutnya di Kerajaan Selaparang semakin tersinggung. Bergabungnya Arya Banjargetas membuat Pejanggik semakin kuat, tetapi hal ini justru menyebabkan semakin renggangnya hubungan antara Selaparang Pejanggik. Kerajaan Pejanggik pun mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti Langko, Sokong, Bayan, Tempit dan Pujut. Kerajaan lainnya dijadikan kedemungan dengan gelar kerajaan seperti Datu Langko, Datu Sokong, Datu Pujut dan lain-lainnya. Sedangkan Raja Pejanggik sendiri memakai gelar yang sama dengan kerajaan Selaparang yaitu Pemban. Semua itu juga merupakan basil kepiawaian Arya Banjargetas dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam peperangan. La pun mendapat gelar Tanirihan yaitu Suring Rana dan Dipati Patinglanga. Secara bertahap, strategi-strategi yang digunakan oleh Arya Banjargetas adalah sebagai berikut. 1. Melakukan konsolidasi ke dalam Pejanggik. 2. Mengisolir Selaparang dengan mendekati kerajaan-kerajaan keluarga Bayan. 3. Menggerogoti kerajaan Selaparang dengan menguasai wilayah seperti Kopang, Langko, Rarang, Suradadi, Masbagik, Dasan Lekong, Padamara, Pancor, Kelayu, Tanjung, Kalijaga, baru kemudian masuk ke Selaparang. Arya Banjargetas melakukan sebuah strategi konsolidasi dengan menyerahkan keris sebanyak 33 buah kepada Raja Pejanggik, lalu mengarak berkeliling dan menyerahkannya kepada para prakanggo untuk kemudian ditukar dengan keris pusaka masing-masing. Penukaran tersebut merupakan suatu bentuk kesetiaan dan loyalitas tunggal kepada Raja Pejanggik. Keberhasilan Arya Banjargetas melakukan berbagai gerakan tersebut langkah demi langkah disebut politik rerepek. Bila ditinjau dari segi kekuasaan, kerajaan Pejanggik sangat solid, akan tetapi langkah-langkah yang ditempuh oleh Arya Banjargetas dianggap merombak tatanan hubungan yang sudah merupakan budaya turun-menurun. Pada generasi ke-9, tahta dilanjutkan oleh Pemban Mas Komala Kusuma.
Nampaknya beliau lebih banyak berperan sebagai seorang ayah yang baik ketimbang seorang raja yang mampu membawa Pejanggik menjadi kerajaan yang maju. Pemban Mas Komala Kusuma memang banyak memperingatkan putranya, Meraja Kusuma, atas ancaman Selaparang karena terlalu kagum dan terpesona dengan Patih Arya Sudarsana yang datang membawa 33 keris sebagai tanda setia dan siap mengabdi untuk kebesaran Pejanggik. Pemban Mas Meraja Kusuma berhasrat melamar putri dari kerajaan Kentawang. Proses melamar putri Kentawang tersebut dipercayakan kepada Arya Banjargetas. Melihat kecantikan putri Kentawang, Arya Banjargetas ternyata juga memiliki keinginan yang mendalam untuk mempersuntingnya. Oleh karena itu, Arya Banjargetas melaporkan bahwa Putri Kentawang tidak cocok bersanding dengan raja. Laporan tersebut ditanggapi positif sehingga Putri Kentawang diserahkan kepada Arya Banjargetas, setelah terjadi perkawinan Arya Banjargetas dengan Putri Kentawang. Raja Pejanggik sempat melihat Putri Kentawang. Ternyata ia sangat tertarik, kagum dan jatuh cinta. Untuk mendapatkan Putri Kentawang, Pemban Mas Meraja Kusuma mengutus Arya Banjargetas menjalankan sebuah misi. Dengan kepergian Arya Banjargetas, hampir saja Raja Pejanggik menodai Putri Kentawang. Sepulang dari menjalankan misi, kejadian tersebut dilaporkan Putri Kentawang kepada suaminya, Arya Banjargetas. Mendengar hal tersebut, Arya Banjargetas marah besar. Kemudian berkembang menjadi perselisihan dan pemberontakan pada tahun 1692 Masehi. Dalam pemberontakan tersebut Arya Banjargetas meminta bantuan kerajaan Karangasem Bali, sehingga Pejanggik dapat dikalahkan. Raja Pejanggik ditawan dan diasingkan, kemudian meninggal dunia di ujung Karangasem. Sedangkan para bangsawan banyak yang melarikan diri ke Sumbawa. Penyerangan Karangasem bukan hanya ke Pejanggik tetapi terus dilanjutkan ke kerajaan Parwa, Sokong, Langko, dan Bayan. Semua kerajaan menyerah tanpa perlawanan yang berarti. Setelah anak agung Karangasem bersekutu dengan Arya Banjargems, satu persatu kedemungan Selombok digempur. Akhirnya pada tahun 1740 seluruh Pulau Lombok dapat ditaklukkan. Desa Pejanggik berpenduduk sekitar 900 rumah tangga. Warna sejarah Lombok tidak bisa dilepaskan dari sejarah desa ini. Nama Pejanggik jelas merupakan pertautan antara desa dengan kerajaan yang pernah ada dan berpengaruh di Lombok. Dahulu wilayah kekuasaan kerajaan Pejanggik meliputi pantai barat sampai pantai timur Pulau Lombok, dari Belongas hingga Tanjung Ringgit. Pejanggik berkuasa hampir bersamaan dengan berkuasanya kerajaan Selaparang di Lombok bagian timur. Selaparang sendiri sering dipresentasikan sebagai kerajaan yang banyak menguasai wilayah Pulau Lombok saat itu. Membicarakan sejarah Lombok tanpa membicarakan desa Pejanggik tentu tidak akan lengkap. Bukti-bukti fisik yang menegaskan bahwa desa Pejanggik sebagai warisan kerajaan Pejanggik diantaranya makam Seriwa yang lokasinya berada di pinggir jalan utama persis di tengah desa. Seriwa dalam pengertian bahasa Sasak, berasal dari kata serio, yang berarti melihat. Makam ini telah mengalami pemugaran oleh pemerintah sejak ditetapkan sebagai cagar budaya, di mana keberadaan makam ini sudah ada sejak ratusan tahun silam dan diyakini sebagai tempat petilasan terakhir Raja Pejanggik. Secara umum kompleks makam Seriwa merupakan kompleks makam umum. Berada persis di pinggir Jalan Raya Praya Keruak Lombok Timur. Makam Serewa berada di tempat ketinggian. Masyarakat umum yang akan berkunjung ke makam tersebut harus melewati makam masyarakat umum dan selanjutnya memasuki kompleks makam Serewa. Dalam kompleks makam Serewa terdapat sejumlah makam dan pusara di dalamnya. Hanya satu makam yang berada di dalam bangunan dengan dinding terbuka dan dilengkapi dengan kain putih. Ini menandakan bahwa makam tersebutlah yang menjadi objek kunjungan. Makam Seriwa. Kompleks makam dikelilingi oleh puluhan pohon Kamboja, Jepun, berumur tua. Banyak versi tentang kerajaan Pejanggik, tetapi masyarakat Sasak Lombok Tengah percaya bahwa makam itu adalah makam Raja Pejanggik yang terakhir. Dalam bahasa Arab, makam berarti tempat. Masyarakat meyakini bahwa di sini tempat Raja Pejanggik terlihat untuk yang terakhir kalinya. Peziarah biasanya ramai mengunjungi makam ini usai Hari Raya Idul Fitri atau hari-hari besar Islam lainnya. Peziarah tidak hanya datang dari wilayah Lombok Tengah saja, tetapi banyak juga yang datang dari kabupaten lain dan bahkan dari daerah luar.
Di kompleks makam Seriwa ini kerap kali dilaksanakan perang timbung. Perang ini mirip dengan perang topat di Pura Lingsar di Desa Lingsar. Bedanya, perang di kompleks makam Seriwa ini menggunakan timbung, jajan khas masyarakat Sasak yang terbuat dari ketan. Sedangkan perang topat di Pura Lingsar menggunakan topat. Berdasarkan banyak pendapat, pelaksanaan tradisi perang timbung ini berawal dari kekacauan internal kerajaan Pejanggik. Selain itu, soal ketegangannya dengan kerajaan Selaparang, raja kemudian melakukan tapa brata, semedi, untuk meminta hidayah Sang Pencipta. Dari hasil tapa bratanya ini, raja kemudian menyampaikannya kepada para penasehat pembesar kerajaan. Oleh para penasehat, raja diminta mengumpulkan seluruh rakyat dan memerintahkan kepada mereka membuat jajan timbung untuk dibagikan sebagai bahan ritual, berkumpul, bersilaturahmi dan saling memberi. Tidak hanya makam Seriwa ini saja yang terdapat di Desa Pejanggik yang merupakan peninggalan kerajaan Pejanggik. Peninggalan lainnya adalah Lingkok Toro, Sungai Toro, yang terdapat di Dusun Toro Desa Pejanggik. Pada waktu-waktu tertentu di sekitar aliran sungai yang lebih sering mengering ini, masyarakat menggelar ritual adat. Disinilah diyakini sebagai tempat raja menyembunyikan benda pusaka kerajaan. Sebagian masyarakat setempat juga mengaku menyimpan beragam barang antik peninggalan kerajaan mulai dari kain, perabot rumah tangga dan lain-lain. Seperti yang pernah ditulis di berbagai babat, berdirinya kerajaan Pejanggik bermula dari menyepinya Denek Mas Putra Pengen dengan Segara Katon ke daerah yang bernama Rambitan. Beliau didampingi oleh putranya Denek Mas Komala Sempopo, yang kemudian menurunkan raja-raja Pejanggik. Kerajaan Pejanggik mulai mengalami perkembangan pada tahun 1648 Masehi. Dalam sejarahnya, kerajaan Pejanggik menjalin hubungan baik dengan kerajaan Selaparang di Lombok Timur. Kerenggangan kemudian terjadi oleh politik adu domba seseorang dari internal Pejanggik sendiri, Arya Banjargetas. Pada generasi ke-9, tahta di kerajaan Pejanggik dilanjutkan dari Pemban Mas Komala Kusuma yang memiliki anak bernama Meraja Kusuma. Setelah itu, Pejanggik mulai meredup karena perselisihan internal antara Pemban Mas Komala dengan Arya Banjargetas yang berujung peperangan. Agar pertautan sejarah tidak putus, masyarakat setempat meminta keseriusan Pemda untuk menggali akar sejarah. Tidak hanya tentang kerajaan Pejanggik, tetapi juga tentang kekayaan sejarah lokal lainnya. Dokumentasi ilmiah harus dibuat agar diketahui oleh generasi mendatang.